أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata pula, Al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Artinya, perkataan yang baik adalah sedekah. Ini tentang menjauhi daripada mira dan jidal. Kita diperintahkan agar menjauhi daripada pertengkaran, menjauhi daripada perdebatan, apalagi hasilnya tidak ada hak yang wajib untuk ditinggalkan. Artinya kada ada gunanya juga. Yang menang sombong, yang kalah dendam. Itu biasanya hasil perdebatan. Maka lebih baik ucapkanlah al-kalimatu thayyibah. Perkataan yang baik itu sedekah, kata Nabi. Atau jikalau kita tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, maka pilihannya hanya satu, yaitu diam. Diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan, ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah. Maka jikalau ia tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka pilihannya hanya satu, yaitu diam. Diam. Termasuk daripada kalimat thayyibah adalah tulisan-tulisan yang baik. Jadi kalau kita ingin menulis status, maka tulislah yang baik-baik saja. Kalau bisa jangan menulis yang sampai menyinggung perasaan orang lain, apalagi mencela kepada orang lain. Maka al-kitabah wakilul kalam, tulisan itu perwakilan daripada bicara. Kalau ketika kita berbicara yang haram itu dilarang, maka menulis yang tidak baik pun juga dilarang di dalam agama. Kalau ucapan kebaikan itu adalah sedekah, maka tulisan kebaikan pun juga dianggap sedekah. Maka biasakan menulis dengan tulisan yang baik. Bukan tulisannya yang baik, isi daripada tulisannya yang baik. Ibarat status, kada usahakan bahas status macam-macam yang akan menyakitkan hati orang lain, yang akan menyinggung perasaan orang lain. Apalagi misalnya ketika ia memposting harta-harta berharganya, memoto ke tangan gelang ada 4 jari, gelang zidin emas. Yang melihat ini ada yang fuqara, ada yang masakin. Mereka jangankan menukar emas,
Imitasi ya kada mampu. Diposting di status WA, diposting di status apa itu ngarannya Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Berapa ribu kawan kita yang melihat, berapa ratus orang yang melihat. Mungkin mereka ada orang yang fakir yang tersakiti hati mereka karena status kita. Di dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diberi satu mangkuk oleh orang yang miskin yang isi di dalam mangkuk itu adalah anggur. Diberi di hadapan Rasulullah, dan bersama para Rasulullah ini ada para sahabat yang menemani beliau. Banyak para sahabat. Ketika diberi semangkuk yang isinya anggur, dan orang yang miskin tadi ingin melihat Rasulullah makan. Beliau makan, beliau ambil satu anggur, dimakan. Dan Rasulullah tersenyum ketika memakan anggur tersebut. Dimakan lagi oleh Rasulullah sampai satu mangkuk itu habis dimakan oleh Rasulullah dan tidak memberi kepada para sahabat yang lain. Betapa gembiranya hati orang yang fakir ini, hati orang yang miskin ini ketika ia melihat Rasulullah menerima pemberiannya, begitu bahagia. Setiap kali makan anggur, senyum Nabi. Setiap kali makan anggur, senyum Nabi, himungnya. Lalu setelah pulang orang yang miskin tadi, sahabat nanya sama Rasul, ya Rasulullah, biasanya pian kada bisa nang kayak ini, pian pasti berbagi-bagi lawan kami. Kada mau pian yang menghabiskan semangkukan anggur tadi. Apa ujar Rasulullah? Wahai para sahabatku, seandainya engkau memakan anggur yang ia berikan, aku khawatir muka engkau berubah, wajah engkau berubah, karena anggurnya sangat asam. Ujar Nabi, aku tidak ingin menyakiti perasaan orang yang miskin ini. Jadi Nabi itu ahli muha ulullah. Kawak pun kita coba kan makan belimbing tunjuk tuh kada berubah muha. Kada berubah muha. Nabi itu kawak kada berubah muha. Aku khawatir ketika engkau memakan anggurnya, kata Rasul, engkau berubah wajah engkau, sekalipun engkau tidak mengeluarkan kalimat yang tidak baik, tapi perubahan wajah itu akan menyakitkan hati orang lain. Maka aku biarkan untuk menghabisinya satu mangkuk. Allah, itu akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah manusia yang paling luar biasa menjaga perasaan orang lain. Paling luar biasa menjaga perasaan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'. Tunggal dikitan. Ada kawapang yang langsung tuh kada kawa. Tunggal dikitan. Ini supaya ilmu yang kita dapatkan itu manfaat. Jangan asal tahu habar, tulis tahu habar, tulis tahu habar, sambat. Ini yang ujar Rasulullah. Kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah kepada seseorang itu dosa, kata Nabi, bahwasanya ia membicarakan apa yang didengarnya, apa yang didengar, apa yang ia ketahui, sambatnya. Padahal kita diperintahkan untuk mengendalikan lisan kita. Jangan seluruh sesuatu yang kita ketahui kita bicarakan. Jangan seluruh apa yang kita ketahui kita sampaikan, jangan. Disaring dulu. Dan jangan pernah menginginkan dan jangan pernah membicarakan sesuatu yang belum kita ketahui. Kita tuh kada tahu non orang tuh dipandirakan tuh jangan. Jangan pernah membicarakan sesuatu yang kita belum tahu. Dan jaga bicara kita sekalipun kita tahu. Ini kalam daripada para ulama. Amun kita kada tahu, jangan berani untuk berbicara.
Jangan sangka-sangka macam-macam. Padahal kita kada tahu kisahnya. Jangan pandir macam-macam. Ini yang mengotori hati kita. Ini yang selalu menjadi dosa setiap hari lawan kita, berbicara dengan sesuatu yang kita kada tahu. Kita tuh kada tahu masalah itu umpat bepandir Allah. Dan apa yang kita tahu maka jangan kita bicarakan. Sekalipun kita tahu berataan, jangan dipandirkan. Ini aja yang dahulu dilatih. Jangan berbicara dengan sesuatu yang kita kada tahu, dan jangan membicarakan semua sesuatu yang kita tahu. Karena memang mengendalikan lisan itu sangat sulit. Mengendalikan lisan itu sangat sulit. Perlu riyadhah, perlu mujahadah. Dan satu-satunya riyadhah yang paling sukses adalah kurangi bergaul. Itu aja. Satu-satunya riyadhah, latihan yang paling baik di dalam menjaga lisan kita, kurangi bergaul. Qillatus suhbah. Sedikit bersahabat, sedikit bergaul. Ya lebih banyak bergaul dengan Al-Quran. Ya lebih banyak bergaul dengan salawat. Ya lebih banyak bergaul di majelis-majelis ilmu. Dan paling selamat amun sampai bepandir sorong monan juga kawan kadada betelponan kada pegila orang tuh. Si dintu aja kadada kawan kadada telepon bepandir sorangan jana itu mereng itu sudah. Ini jalan yang paling selamat, qillatus suhbah. Apalagi kata Sufyan Ats-Tsauri, hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil qut hatta an tamut. Hadza zamanus sukut. Ini zaman kita disuruh banyak berdiam. Ini zaman kita disuruh untuk mengontrol bicara kita. Waluzumul buyut, kurang bergaul. Luzumul buyut itu artinya banyak di rumah. Arti banyak di rumah itu mengurangi pergaulan. Waridha bil qut, ini zaman kita disuruh untuk ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jangan banyak mengeluh. Maksudnya apa aja ada yang apa yang ada makan. Aduh usah betakun non bini mana ayam panggang. Pada seorang kada menukar ayam, betakun ayam panggang. Aduh usah yang pina mengeluh banyak-banyak. Apa yang disediakan makan. Apa yang telah diberikan oleh Allah terima dengan lapang dada. Hatta antamut, sampai engkau datang kepada kematian. Maka orang yang mengamalkan ini perkara, Allah akan wafatkan di akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Asal ia bisa menjaga lisannya, mengurangi bergaulnya dengan makhluk, kemudian ditambah ia ridha dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, tidak mengeluh dengan takdir Allah. Ia terima menjalani hidup yang sudah ditentukan oleh Allah. Jangan banyak mengeluh, itu aja sudah. Jangan banyak berlapor lawan makhluk. Tarkus syakwa li ghairillah. Mun hendak mengeluh dengan Allah. Mun hendak berlapor lawan Allah. Mun hendak curhat di dalam sujud kita kepada Allah. Ayo kita ini mulai. Sudah. Tunggal di kita itulah agar kita bisa hidup dewasa. Pendewasaan itu salah satunya ia lebih banyak mengeluh dengan Allah daripada dengan makhluk. Karena makhluk gak punya solusi. Makhluk gak bisa memberikan jalan keluar.
tetapi Allah yang memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Orang dulu biar ulama-ulama saleh bahari, apapun masalah mereka tidak pernah berbicara kepada makhluk kecuali sebelumnya berbicara dulu dengan Allah. Mereka curhat dulu dengan Allah, mereka bicara dulu dengan Allah, baru mereka berbicara dengan makhluk. Itu adab orang dulu. Apapun masalahnya, mereka bicarakan dulu dengan Allah. Mereka minta dulu dengan Allah, setelah dengan Allah, baru dengan makhluk. Menhandap juga itu curhat lawan makhluk, dudiakan Allah duluan. Imba di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup kita, mati kita gasan Allah. Artinya dahulukan Allah di dalam segala masalah kita. Mudah-mudahan kita bisa terbiasa dengan hal seperti ini. Ini akan mendewasakan kita. Ini akan menguatkan hati kita kepada Allah. Jangan sedikit-dikit lawan makhluk bertangsa, sedikit-dikit berkisah lawan kawan. Ayo coba kita belajar untuk cerita dengan Allah. Biasakan untuk bertangsa lawan Allah, meminta lawan Allah. Apakah masalahnya hutangkah? Masalah urusan anak bini kah? Masalah hajat-hajat kita kah? Apabila ia terbiasa berbicara dengan makhluk, maka keluh lisannya berbicara dengan Allah. Lihat ya, bingung anak berdoanya tengah-tengah. Apa dimintalah? Bingung. Kenapa? Karena ia terbiasa berbicara dengan makhluk, terbiasa mengeluh dengan makhluk, lalu keluh lisannya untuk berbicara dengan Allah. Tapi orang yang sering berbicara dengan Allah, mengeluh dengan Allah, maka keluh lisannya untuk mengeluh dengan makhluk. Bila lawan Allah lancarnya bukan main. Bila bercurhat lawan Allah melancar benar. Tapi lawan makhluk ia jaga jarak. Ini akhlak orang-orang soleh bahrin kayak ini. Ini yang patut kita turuti itu nang kayak ini. Apalagi mengeluh kita letakkan di dalam sujud terakhir kita ketika kita sholat. Karena Rasul mengatakan tidak ada jarak yang terdekat antara hamba dengan Tuhannya melainkan ketika ia dalam keadaan sujud, kata Rasul. Melainkan ia dalam keadaan sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah di dalam sujudmu meminta kepada Allah. Lawasi bersujud. Itu guru aja dahi hirang dilambuti sajadah dikandali. Aduh usah menyakiti dahi, bacaan berhirang-hirang dahi. Apalagi yang bahasa kisang bener. Hanya seminggu sembahyang hirang dahi. Wali itu berpuluh tahun sembahyang ada sing hirangan dahi. Kita seminggu sembahyang hirang sudah dahi. Gasan apa hirang dahi tadi? Lihat Dato' Kalam Bayan ada lebih hirang-hirang dahi. Abah guru bersih dahi sidin. Itu ada dalilnya di dalam Al-Quran guru ajar. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka umat Rasulullah di wajah-wajah mereka itu ada bekas-bekas sujud. Itu bukan tafsirnya berhirang dahi. Itu artinya nur yang memancar di wajahnya bekas sujud. Allah, nur yang memancar. Di buku juri dibaiki sejadah kita bengkeng juga. Urusan masalah ibadah tu mun kawan dihaharati sejadah tu nukar sejadah larang.
Jadi ibarat bewirid tuh kada sakit urit. Tasbih nukar tasbih yang harat cangkal juga bewirid. Tasbih harga setengah juta, harga sejuta. Ini tasbih harga 3.000, ketek sedikit paget talinya. Urusan beribadah tuh kau diharati mukana tuh yang harat-harat. Cuman tetap terjaga syariat, artinya kada membuka aurat. Gasan Allah kada gampangan. Minyak harum yang larang, tapih yang larang. Urusan tapih, Bang. Ulun ini ada berjual tapih. Maksudnya guru tuh pian pintar masalah nang kayak ini, lalu dihubung-hubungakan. Karena guru ada kopang dilawan nih. Ulun ada menukar tapih, dan ini biasanya memang ulun di bulan Sya'ban ini biasanya ada menjual barang gitu, persiapan Ramadan. Itu ada tapih goyor. Kalau orang tahu di tapih goyor paham tuh, harganya gini paham, kualitas benangnya pun paham. Tapih goyor bisa orang Kota Baru banyak ada paham tapih goyor. Itu tenun asli tenun. Jadi kalau dipakai itu lembut, nyaman benar dipakai. Nah kemudian dibikin oleh penenun dan benang dari Kecubung. Kecubung itu nama perusahaan terkenal yang kualitasnya nomor 1 sudah di dalam masalah tapih. Udah paham soal bagian Kecubung nih. Tahunya bambuk tukang gulai Kecubung nih ya. Itu Kecubung kita Banjar itu yang memampukan. Kalau Kecubung di sana ada orang bisi tapih Kecubung, orang tuh bila melihat ada tapih Kecubung, itulah bertulisan Kecubung, itu kada orang biasa memakai itu dasa sugih itu. Rata-rata di atas 1 juta, 2 juta itu supernya ada KW-nya aja murah, larang KW-nya itu larang. Kecubung. Nah ini penenunnya dari orang Kecubung dan benangnya pun juga dari bahan Kecubung, dari tapih sarung Kecubung. Jadi harganya ya alhamdulillah ulun diberikan harga sama seperti Jawa. Jadi kada larang tuh 225.000 harganya. Bapak jual online masjid jual nih promosi. Ini yang kada boleh berdagang tuh di masjid ini, masjid lain, musalla lain. Ini majelis itu ya kayak bangunan pribadi aja. Yang kada boleh itu berdagang di masjid, di musalla. Musalla itu masjid juga, cuman ghairu jami'. Jadi harganya atau hadiahnya 225.000. Karena bagian lakian ambil kan di baris itu. Motifnya macam-macam, ulun kada kau memilihkan pilih sorong aja karena ini ada hadiah tas. Ulun ambil daripada salah satu habaib, nama beliau Al Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar Malang. Beliau langsung dari tangan penenun, jadi harganya lumayan murah. Itu di Jawa sarung yang kualitas seperti ini sudah harganya di atas 225, ada yang sampai 2,5. Tapi ulun dengan harga standar 225. Nah itu pula. Yang kedua minyak harum. Ini gasan kita beribadah beradaan. Beribadah itu jangan yang kena tapi rabit sakilan di burit. Pas rokok kelihatan biji palir. Lato-lato itu kelihatan dua mah. Imbah rabit sakilan. Ya Allah. Cari bahan-bahan yang baik. Niatnya karena Allah. Insya Allah niatnya karena Allah, Allah balas jauh lebih baik daripada itu. Salah satu zakat kita di dalam kehidupan kita ini zakat, yaitu dengan menggunakan harta kita untuk ibadah. Itu zakat juga termasuk. Cuman bukan zakat yang diwajibkan di dalam syariat kada. Bukan zakat yang ada di fikih, bukan. Tetapi ini pembersih daripada harta-harta kita. Untuk apa? Ya gunakan hartanya untuk ibadah. Ya gunakan untuk beli tasbih. Ya gunakan untuk beli sarung. Ya gunakan untuk beli sejadah dan lain sebagainya. Maka seluruh benda seluruh harta yang digunakan untuk ibadah itu menjadi pembersih harta kita.
pembersih harta kita. Maka cari pembersih yang haram. Nah kemudian ada lagi minyak harum dengan 3 merek. Ulun disuruh menjual dengan harga 55.000 per biji. Per biji. Kurang lebih 5 mili atau berapa orang pada tahu itu lah. 8 kan lah. Botolnya seperti ini lah. Langsung ya promosi. Nah, seperti ini botolnya. Berapa mili ini ada tahu ulun? 8 kah? Diingat tenang. 6 lah diingat juga. Harganya 55.000 asli Saudi. Bukan asli Saudi. Memang beliau yang mencampur aduknya, tapi itu parfumnya dari Saudi. Kemudian di pengarannya dicampur-campur tuh pengarannya. Dia ada tahunya kah? Dia tahu. Nah, jadi langsung dari tangan Sidin berada. Ya, alhamdulillah. Yang pertama kita membantu ahlul baitnya Rasulullah. Yang kedua kita gunakan untuk ibadah pula. Karena habis mengajar, angkati langsung kursi ini ke belakang. Hanya kita anu sini. Bagian lelakian beri tapi lawan parfum, kemudian bebinian parfum aja, kecuali hendak dasan laki. Tapi jangan kada dibayari, ulun bangkrut. Insyaallah habis nisfu Sya'ban untuk majelis di puncak tetap jalan. Jadi kada libur. Nah selain daripada majelis di puncak, kegiatan malam sesudah nisfu sampai Ramadan diliburkan total. Nah selain daripada majelis di sini, jadi sesudah nisfu masih ada 1 minggu atau 2 minggu, sekitar itulah 1 atau 2 minggu. Kita kau belajar lagi, tabarukan. Sayang bila ulun merayakan kasunyian mana ulun di sini. Jadi biar aja di tetap dan nisfu Sya'ban kita berkumpul di sini. Lelakian bebinian yang diperlukan itu bawa mukena aja masing-masing. Nisfu Sya'ban jadi kumpulnya sebelum maghrib. Kalau bisa bawa banyu masing-masing. Karena kita baca Yasin 3 kali, itu luar biasa air yang dibacakan Yasin, apalagi orangnya banyak. 3 kali orangnya misalnya 200 atau lebih nih, jadi jumlahnya sama dengan banyak. Itu aja tuh berapa ratus Yasin masuk ke banyu kita. Baji bawa masuk kadu usah diandak di muka pasahapan gitu cukup aja juga. Kalau mah harus di muka kada tentunya tak kumpul aja anginnya di sini bertahan. Ya tak kadang ada kada nahap bila kada di mukanya sama aja. Di hadapan pasahapan kita tuh sama aja. Bawa banyu. Nah kemudian sesudah apa itu ngarannya, sesudah kita mengerjakan amaliyah antara maghrib dan isya yang biasa dikerjakan pada malam nisfu Sya'ban, salat maghrib berjamaah, kemudian salat tasbih berjamaah, ditambah Yasin 3 kali diulang-ulang dan setiap kalinya itu dibacakan doa. Nah kemudian salat isya berjamaah. Nah kemudian sesudah salat isya berjamaah, ba'diyah isya, lalu kita kerjakan salat hajat berjamaah. Nah kemudian dari jam 10 ke atas itu ada amaliyahnya, ada 3 trip nih lah. Karena biasanya ulun setiap tahun ada 3 trip nih. Jadi kada beguringan semalaman, ada beguringan. Terlebih bagi lelakian yang kawan. Paling yang anom-anom nih pengguringan bilang talalu benar, awak kuat. Jadi 3 trip dari jam 10 malam kita sambung lagi amaliyah. Sambung lagi sekitar sampai jam 12 malam. Itu amaliyahnya ada khusus kena ulun fotokopikan. Ada khusus yang kita baca berjamaah. Kita mengambil barakah ujar Rasulullah, idza jatama'a ummati 40 kana fihim waliyyun. Apabila terkumpul umatku 40 orang, apalagi lebih, maka di dalam 40 orang itu ada kedudukan orang yang mustajabud da'wah. Jadi bila kita 40 ikung berdoa, ada yang kabul doanya seikung itu. Jadi seikung itu mengabulkan beradaan. Itu tuh.
Makanya berjamaah itu di situ fungsinya memandang hadis Rasulullah, idza jatama'a ummati arba'in lam idza jatama'a ummati ya arba'un qalalah kana fihim waliyun, maka di dalamnya itu ada menduduki makam wali yang mustajabud dakwah. Itu dahulu tujuan berjamaah beramalan. Yang kedua, supaya jangan koler. Amun sorongonan biar la ilaha illallah subhanallah, la ilaha illallah subhanallah. Hanya 3 kali baca sudah mengaruh tasbih Nabi Yunus 2375. Allah. Tapi di sini karena singkat aja kita. Singkat aja. Karena banyak amalan-amalan yang lain yang kita baca. Nah, kemudian jam 12 istirahat sampai pukul 2. Jam 2 malam itu qiyamul lail. Ini amalan kami juga, ini sudah 10 tahun lebih sudah. Mungkin ada 15 tahunan lebih sudah nih menggawi kayak ini. Nah, setiap malam nisfu dari pukul 2 sampai sahur. Sampai bersahur. Karena insya Allah kita bersahurnya yang hendak umpat dari pukul 2 itu berimbai di sini, kemudian sholat subuh berjamaah. Nah, imba tontong sembahyang subuh pian hendak guring di sini terserah, hendak bulik ke rumah pian terserah pian, hendak bercabur ke laut ke situ terserah. Udah tahu lagi dah. Nah, imba tuh puasaan kita siangnya karena buka masing-masing di rumah. Jangan di sini juga guru umpat buka ulun. Bangkrut ulun. Jadi sahurnya aja karena kita berjamaah di sini seadanya. Jadi ada 3 trip antara maghrib dan isya, kemudian jam 10 ke jam 12 insya Allah selesai, kemudian jam 2 sampai sahur, kurang lebih pukul 4 lah. Di jam 2 itu yang kita kerjakan karena banyak amalan-amalan itu banyak kan. Jadi dibimbing berataan itu. Dibimbing berataan. Jadi kita berjamaah berataan itu, membaca amalannya berjamaah, salatnya berjamaah. Ya mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah sampai pada malam nisfu Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah menolong kita di dalam mendirikan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah dan zikir. Minimal pada malam nisfu Sya'ban, minimal yang dikerjakannya isya berjamaah, subuh berjamaah, itu minimal. Itu paling pangoler mampus dah. Penuntut ilmu nangka itu memberi supan. Isya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu minimal. Nah, bagi babinian yang haid misalnya hendak umpat coba amalan jam 10, silahkan, kada masalah. Masih kawa aja babinian yang haid. Seandainya ada Quran yang dibaca, maka niatkan zikrullah. Itu boleh aja. Ya, pasti ada pertanyaan, mun haid pang guru ya ulun tiap tahun sudah tahun, makanya sambat bedahulu supaya kada repot menjawab. Lah, kembali lagi ke kitab. Nah, hilang di mana tadi? Kalimat thayyibah masih ya Rasulullah. Hanya 1. Nasihat mempunyai sifat dan cara, dan diperlukan pada nasihat kepada sikap lunak atau ia akan menyikap kejelekan orang lain dan kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau kita ingin menasihati, maka nasihatlah dengan lemah lembut, dengan lunak. Karena seandainya kita bernasihat dengan menyebutkan kejelekan orang lain, ini bukan menjadi manfaat, malah merusakkan lebih banyak daripada memperbaiki. Nah, ini yang ujar Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in kunta faddan ghalidhal qalb law faddu min hawlik fa bima rahmatin min Allah linta lahum. Fa in kunta faddan ghalidha, jikalau engkau ya Muhammad faddan ghalidha, kasar dan keras hati,
Amun ikam wahai Muhammad berdakwah kasar lawan orang, keras hati orang, lam faddu min haulik, maka di sekeliling engkau akan lari seluruhnya. Akan lari. Kata Allah, fabima rahmatin min Allah linta lahum, maka dengan rahmat yang Allah berikan kepada engkau ya Muhammad, lemah lembutlah engkau kepada mereka. Lunak. Jadi nasihat itu ketika kita menyebutkan kejelekannya itu bukan nasihat, itu namanya fadhihah, memberi supan. Memberi supan. Dan kalau bisa yang namanya nasihat itu kalau ingin lebih baik lagi 4 mata. Jangan menasehati orang dikala orang banyak dengan niat tujuan khususan lawan orang tadi. Apalagi menyambat ngaran orang, ikam matailah, jangan pangoler hidup. Orangnya di hadapan kawannya betuyuk, itu bukan nasihat kata Imam Ali, itu fadhihah. Fadhihah itu memberi malu lawan orang. Dan itu lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, sekalipun seperti kebaikan. Padahal hasilnya lebih banyak keburukan. Fadhihah. Jadi mun dasar hendak menasehat, ayo 4 mata. Atau chat berduaan, itu nah. Kada usah yang disebarkan, kada usah mau ulah status macam-macam, kada usah. Allah. Itu yang paling utama. Maka barang siapa bergaul dengan para pelajar fikih di zaman ini, kata Sidin, di zaman Imam Nawawi, kurang lebih 150 tahun lah, 100 tahun ke atas lah dari kita Imam Nawawi ini. Ujar Sidin, barang siapa bergaul dengan para pelajar fikih di zaman ini, maka ia pun bertabiat suka membantah dan berdebat dan sulit untuk diam. Ini kalau orang yang berlebihan ketika ia mempelajari masalah fikih, maka akhirnya ia suka berdebat, suka membantah dan sulit untuk berdiam diri, hendak membahas orang terus. Kenapa? Merasa pintar. Ini sulitnya. Para pelajar fikih di zaman ini ya sulit untuk diam, ia suka berdebat karena merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain. Maka lebih baik bukannya kita meninggalkan pelajaran fikih, tetap fikih itu sangat perlu bagi kita dan wajib kita pelajari, tapi jangan tinggalkan ilmu tasawuf untuk melunakkan hati kita. Makanya ujar ulama, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tazandaq, wa man tasawwaf bi ghairi tafaqquhin faqad tafassaq. Barang siapa berfikih tapi kada bertasawuf, maka orang itu fasik. Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaq. Barang siapa berfikih tapi kada bertasawuf, maka orang itu fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin, barang siapa bertasawuf tapi kada berfikih, faqad tazandaq, maka orang itu kafir zindiq. Ini salah. Berfikih melulu tanpa tasawuf salah, bertasawuf melulu tanpa fikih salah. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq, maka orang yang mengumpulkan antara fikih dan tasawuf, maka itulah ilmu yang hak, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Maka sering ulama-ulama itu mencetak kitab, mengarang kitab yang mana di dalam kitab itu terkumpul antara fikih dengan tasawuf. Ya, salah satu kitab yang kita baca Maraqil Ubudiyah. Maraqil Ubudiyah ini terkumpul antara fikih dengan tasawuf. Karena memandang kalimat ulama tadi, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa, wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa.
Jadi digabung antara fikih dengan tasawuf. Jangan fikih melulu akhirnya merusak hatinya, jangan tasawuf melulu akhirnya menghilangkan syariatnya. Kumpulkan antara kedua fan ilmu ini, maka insya Allah ia selamat dunia akhirat. Dua fan ilmu ini harus kita kaji, atau ujar kita Banjar, syariat dan hakikat. Harus dikaji kedua-duanya, ilmu zahir dan ilmu batin. Karena orang yang memiliki ilmu zahir tidak akan selamat hatinya, tidak akan pernah selamat hatinya. Sedangkan orang yang memiliki ilmu batin maka akan dijamin keselamatan hatinya. Jadi kedua-duanya kita berhajat, ilmu zahir kita pelajari, ilmu batin pun juga harus kita pelajari. Sampai ada ulama sufiyah pernah mengatakan, man yataghalghal fi ilmina hadza khusya alaihi min su'il khatimah. Barang siapa, kata mereka, tidak mempelajari ilmu kami ini, ilmu tasawuf maksudnya, man lam yataghalghal fi ilmina hadza, siapa yang tidak mempelajari mendalami ilmu kami ini, khusya alaihi min su'il khatimah, maka dikhawatirkan baginya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini pentingnya ilmu tasawuf agar hati kita selamat. Kalau fikih itu biar kada hakun kalah, ya hendak menang itu bang. Tapi tasawuf ia rela mengalah untuk memenangkan hatinya dan mengalahkan hawa nafsunya. Kalau orang fikih kada hakun kalah, carinya bang dalil. Itu orang fikih. Tasawuf mereka lebih banyak mengalah. Mereka lebih mengambil hikmah di dalam setiap kejadian. Karena diajarkan kepadanya oleh para ulama yang buruk bahwa itu adalah keutamaan, sedangkan kemampuan untuk mengalahkan lawannya dengan hujjah dan menyelidiki suatu perkara adalah perbuatan terpuji. Gurunya melajari nangga itu nyawa bila ada orang ini ikam debati, bila ikam kalah ikam rugi benar, bila ikam menang ikam pokok bagus, sudah terpuji sudah. Gurunya melajari inya debat. Makanya kami di pesantren tidak pernah diajarkan perdebatan dengan guru, tidak pernah. Kami diajarkan di pesantren sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa bahathna. Ini pelajaran kami di pesantren. Apa kata guru kami, kami ikuti. Bukan apa kata guru kami bahas, bukan. Kami diajarkan sami'na wa ta'na, ujar perguruan sudah beres, sam'an wa ta'atan. Tapi wallahu alam di sekolah-sekolah lain ulun kada tahu. Bahkan terkadang mereka berdebat dengan dosennya, berkelahi dengan dosennya. Memang diajarkan seperti itu. Wallahu alam ulun kada paham masalah itu. Tapi yang jelas kami dididik oleh guru-guru kami sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa bahathna, dengar bahas. Kada cocok pian ni pain ngene, kada cocok guru ai pian ngene, kada kami diajarkan seperti itu. Nah, seandainya ada orang yang pesantren kayak itu berarti salah jalur. Salah jalur itu berarti manakah jalurnya itu ada tahu, orang ke kanannya ke kiri kira-kira. Mungkin pesantrennya beda juga, wallahu a'lam. Nah kemudian jadi ketika ia menang dengan hujjah melawan musuhnya, maka guru-gurunya mengatakan itu adalah perbuatan terpuji. Maka hindarilah mereka seperti engkau menghindari singa. Allah, hindarilah mereka seperti menghindari singa. Artinya jauhan. Mun pacangan ada ulama seperti itu, mundur aja kita. Wallah subhanahu wa ta'ala nanti kesini aja lah. Pun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat tadi, pengumuman tadi masih ingat aja kalau lah, insya Allah. Ini apa? Hah?
di ini ada undangan kepada majelis kita lelakian bebinian acara Isra Mi'raj sekaligus haul abahur sekumpul di Masjid Raya Al-Karamah, Masjid Raya Al-Karamah pada hari Sabtu tanggal 4 Maret atau malam Ahad adalah setelah asar, setelah sholat asar hari Sabtu 4 Maret acaranya pengambilan ijazah sholawat al-azimiyah dan istighfar besar dari Kiai Haji Seman Mudia, Seman Mudia, Guru Seman Padang. Nah kemudian pukul 19-nya setelah sholat maghrib itu pembacaan maulid, kemudian sholat isya, pembacaan yasin, tahlil dan manaqib. Nah tempat ruang induk Masjid Agung Husnul Khotimah Al-Karamah, ya Al-Karamah itu keganangan Martapura, Husnul Khotimah Masjid Raya kita, Husnul Khotimah Kota Baru. Penceramahnya Al-Mukarram Kiai Haji Mu'adz Hamid dari Martapura, ini perguruan ulun, perguruan ulun bahari. Guru Mu'adz ini salah satu ulama Tuhan di Martapura, ini luar biasa beliau. Nah kita diundang berataan lelakian bebinian, mudah-mudahan kau hadir hari Sabtu. Yang hendak habis asar silahkan, itu pengambilan ijazah sholawat dan istighfar. Kemudian hendak habis maghrib itu ada pembacaan maulid, isya, yasin, tahlil, manaqib. Kemudian mungkin membaca manaqibnya Al-Mukarram Guru Mu'adz mungkin lah. Itu saja, mohon maaf. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-arda bi nuri shamsika abadan abada. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilm wa fi nashrih wa fi jami'i ta'ati wal ibadat. Wa sallallahu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.